Waktu saya menjabat Oktober ya tahun 97, beberapa bulan kemudian lah, tepatnya 7 bulan ya, Mei 98 kan terjadi kerusuhan yang hebat. Sehingga terjadi kerusuhan sosial yang memporak-porandakan Jakarta. Ya, hancur-hancuran, taman-taman dirusak, trotoar juga, pembatas-batasnya diambilin untuk lempar sana lempar sini. Dan bangkai mobil aja ribuan yang harus saya singkirkan dari jalan-jalan itu. Seperti itu, dan lebih dari itu adalah masa psikologis masyarakat ya, sangat mencekam. Untuk sukses katakan gitu, itu tidak ada yang jatuh dari langit. Semua perjuangan yang amat berat dan jangan pernah kenal menyerah. Masa depan kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain termasuk orang tua kita. Tahu. Siapa sih beliau? Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat 2 periode, dan beliau ini juga salah satu tokoh yang membangkitkan Persija. Bang Yos, ya tahu. Saya itu waktu zamannya gubernur waktu 2 periode itu kan dulu. Itu juga saya dulu sempat ngalamin juga waktu zamannya Bang Yos itu jadi gubernur di DKI Jakarta. Menjadi seorang pemimpin perlu kemauan untuk belajar dan memiliki modal ilmu pengetahuan serta pengalaman untuk melewati segala permasalahan. Itulah yang melekat dalam diri Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sutioso. Sutioso lahir di Semarang 6 Desember 1944. Merupakan anak ke-6 dari 8 bersaudara. Usai tamat dari sekolah menengah atas, Sutioso memilih untuk mencicipi jenjang pendidikan militer di Akademi Militer Malang dan lulus pada 1968. Sutioso kemudian meniti karir militernya mulai dari asisten personel Kopassus hingga puncak karir militernya saat menjadi Panglima Kodam Jaya pada 1996. Berakhirnya karir di militer bukan berarti berakhir segalanya. Sutioso kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2002, kemudian berlanjut pada periode 2002 hingga 2007. Jejak Sutioso dalam membangun Jakarta pada periode pertamanya bisa dikatakan sebagai masa yang penuh tantangan. Sesudah 7 bulan menjabat, Sutioso dihadapkan tragedi berdarah Mei 1998 yang disertai aksi pembakaran fasilitas dan tatanan sosial ekonomi Jakarta yang porak-poranda. Waktu saya menjabat Oktober ya tahun 97, beberapa bulan kemudian lah, tepatnya 7 bulan ya, Mei 98 kan terjadi kerusuhan yang hebat ya, dan itu menjadi berkembang ya, menjadi multidimensi ya, bukan masalah keamanan aja yang terganggu ya, bermacam-macam lah, ekonomi, psikologis masyarakat dan lain sebagainya. Karena masyarakat juga sebenarnya belum siap ya, berganti era dari era yang katakan tertutup ya, kebijakan itu diatur dari atas ke bawah ya, top down gitu. Kemudian lahirlah namanya era reformasi ya, yang seperti bumi dan langit
kalau dibandingkan dengan pemerintahan lama, baik Orde Baru maupun Orde Lama. Gitu. Dan reformasi itu lalu ditandai dengan era demokrasi yang sangat luar biasa. Gitu. Nah ini masyarakat belum siap, ya, dan diterjemahkan secara keliru. Anggapnya kalau demokrasi apa saja aku boleh, gitu kan. Gua nggak punya makanan di toko banyak ambil, gitu. Gua nggak punya motor di showroom ada ambil. Gitu. Itu yang terjadi ya. Sehingga terjadi kerusuhan sosial yang memporak-porandakan Jakarta. Ya, hancur-hancuran fasilitas kota, ya, lampu-lampu di perempatan dipecahin semua, taman-taman dirusak, trotoar juga, pembatas-batasnya diambilin untuk lempar sana lempar sini, dan bangkai mobil aja ribuan yang harus saya singkirkan dari jalan-jalan itu. Sutioso yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta tentu tak tinggal diam. Dia berperan untuk meredam kerusuhan Mei 1998, terutama aksi penjarahan dan pembakaran yang menyasar warga etnis Tionghoa. Sutioso mendatangi permukiman yang banyak dihuni etnis Tionghoa. Kemudian ia mencoba memotivasi dan meyakinkan mereka bahwa keadaan Jakarta sudah kembali normal. Berusaha untuk mengenali masalah. Mengapa terjadi seperti itu, dan kesimpulan saya adalah terjadi gap yang jauh gitu ya antara kelompok the have dan not have, itu amat jauh. Nah itulah makanya saya berusaha dekatkan. Saya menemui berbagai pihak, terutama pihak korban yang umumnya adalah warga etnis Tionghoa, ya, di pemukiman-pemukiman, komplek-komplek yang memang banyak mereka saya datangi sampai pagi. Ya kadang-kadang sampai jam 2, sampai jam 3 pagi. Saya beserta pimpinan, unsur pimpinan daerah ini saya ajak semua. Gitu. Saya yakinkan bahwa sudah normal, silakan kembali ke kegiatan masing-masing. Gitu. Beberapa orang yang terdampak kerusuhan Mei 98 pun saat itu pergi ke luar negeri. Namun secara perlahan mereka kembali ke Jakarta karena meyakini kondisinya sudah kembali normal. Tantangan Sutioso berikutnya adalah mengembalikan kepercayaan para investor untuk masuk kembali ke Jakarta. Jejak Bang Yos untuk Jakarta juga bisa terlihat dari perbaikan sistem transformasi di tahun 2004. Dia dikenal sebagai pencetus moda transportasi bus Transjakarta atau busway. Selanjutnya, Bang Yos juga mencetuskan ide pembangunan MRT dan jalan layang non-tol. Ide ini baru direalisasikan saat era Presiden Jokowi pada 2013. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso atau akrab dipanggil Bang Yos, tidak bisa dipisahkan dengan Persija Jakarta. Pria pensiunan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat ini adalah sosok penting di balik perjalanan sejarah tim Macan Kemayoran di masa-masa awal Liga Indonesia. Bang Yos memiliki ambisi besar membawa kejayaan untuk Persija. Ia merupakan sosok yang membantu pendanaan Persija tanpa kas APBD saat itu. Dengan ambisinya, Bang Yos berpikir untuk membangun Persija yang bisa dibanggakan warga Jakarta. Ia memulai langkahnya dengan mengumpulkan para senior Persija untuk berdiskusi di rumahnya. Bang Yos juga mendatangkan pemain-pemain terbaik dari Argentina, termasuk pelatih. Dan kemudian Persija menjadi tim papan atas yang berhasil membawa kemenangan pada Liga Indonesia tahun 2001 saat melawan PSM Makassar.
Oleh karena itu, saya berpikir sepak bola bisa menyatukan ini, gitu kan. Nah, oleh karena itu saya harus membangun sepak bola itu yang bisa dibanggakan oleh rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta, bukan di pinggir kali lagi, gitu lah. Sekali lagi, saat itu kan saya menghadapi bukan masalah ini cerita ini kan tahun 98, 99, 2000 lah gitu kan. Ingat saya mulai mikir sepak bola itu mungkin tahun 1999 kan gitu kan. Nah, tak kumpulin senior Persija dulu. Anda semua souvenirnya di sana semua kan. Lalu tak kumpulin di rumah saya ajak bicara, saya ajak diskusi dia. Bagaimana membangun sepak bola. Nah, akhirnya saya bangun. Saya rekrut pemain-pemain terbaik, saya datangkan pemain luar negeri ya dari Argentina kalau nggak salah waktu itu. Semuanya dari satu negara. Gitu, termasuk pelatihnya. Ada 5 yang kita rekrut dari sana. Itu sebabnya saya tangani secara sungguh-sungguh. Padahal kas APBD kan nggak ada. Ya saya cari di luar lah gitu kan. Orang-orang yang sangat mampu ini untuk kebanggaan kita semua. Nyatanya saya bisa nggak sedikit saya mengeluarkan uang untuk Persija itu setiap tahunnya. Gitu kan. Saya nggak sama sekali nggak mikir komersialnya. Memikirkan harus bisa menjadi kebanggaan ibu kota negara. Bang Yos pula yang mengeluarkan kebijakan untuk mengubah warna kostum Persija dari merah putih menjadi oranye. Bukan tanpa sebab, Bang Yos memilih warna oranye sebagai warna kebesaran klub Persija. Bagi Bang Yos, warna ini mentereng dan memiliki aura kemegahan. Selain itu, mampu menjadi kekuatan identitas diri Persija. Ayo The Jackmania, ayo The Jackmania, marilah bergembira, marilah bergembira. Kita dukung Persija, kita dukung Persija. Sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Bang Yos sosok yang membidani lahirnya supporter Persija, The Jackmania. Keakraban Bang Yos dan The Jackmania tak bisa diragukan. Bahkan Bang Yos memiliki momentum yang membuatnya terharu saat menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Dulu itu saya itu sampai terharu gitu ya dengan Jackmania, bagaimana akrabnya dengan saya itu. Satu saat saya lagi di kantor, gitu kan. Memang pas hari libur ya di kantor. Kalau nggak salah Sabtu lah gitu. Ada apa ini yang harus saya selesaikan. Tiba-tiba saya ditelepon istri saya sambil panik. Agar saya segera pulang karena ada demo di depan rumah. Wah, demo apa ini? Terus saya segera pulang. Nah, kamu tahu nggak siapa dia kan? Jackmania merayakan ulang tahun saya hari itu, 6 Desember gitu kan. Jadi istri kan pikirnya dari lantai atas itu kira-kira ada demo, padahal itu biasa dikiranya aku di rumah karena itu aku pulang. Jadi hubungan saya dengan Jackmania yang dulu senior pasti ingat. Kami datang untuk mendukungmu agar semangat berkobar di dada. Meski kini tak lagi banyak supporter Persija yang mengenali sosok Bang Yos, dia dengan bangga berharap Persija dapat menjadi tim pembawa juara serta meminta The Jackmania untuk menjadi supporter yang tertib dan selalu dibanggakan. Persaudaraan menang, itulah yang kami mau. Tapi sportivitas tetap nomor 1, karena bagi kami
Sosok Bang Yos sudah hangat dikenal masyarakat luas melalui kiprahnya di dunia militer, menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga berjasa bagi kejayaan Tim Macan Kemayoran. Kisah perjalanan hidupnya itu kini diabadikan di Museum Bang Yos yang diresmikan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal Purnawirawan Wiranto pada 2020. Museum Bang Yos terletak di Jalan Kalimanggis nomor 100 Jatikarya, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Museum Bang Yos berisikan memorabilia yang berkaitan dengan masa kecil hingga puncak kesuksesannya dalam berkarir. Bang Yos kecil bersama 7 saudara lainnya hidup serba kekurangan. Anak keenam pasangan Citro Diharjo dan Sumini itu sempat kesulitan menempuh pendidikan sebab gaji sang ayah yang seorang guru sekolah sangat kecil. Biografi ini, kalau saya tadi cerita tentang biografi buku, membaca buku saya, 2 buku itu, mungkin perlu waktu seminggu atau 2 minggu pada kesempatannya ada. Nah, kenapa aku nggak bikin museum saja gitu. Tetapi isinya biografi. Oleh karena itu kan Anda masuk itu kan ada patung Sutioso waktu kecil, telanjang dada, pakai ketapel sini, nuntun kambing itu kan. Karena memang aku habis sekolah aku harus memelihara kambing kan gitu kan untuk hidup kita, untuk membiayai pendidikan saya dan kakak-kakak saya. Ya bapak saya itu guru SD berapa gajinya zaman itu kan. Kepala sekolah SD ya. Beliau juga bertani, punya sawah, beliau juga peternak, punya kambing, punya kerbau. Tapi nggak pernah makan dagingnya, gitu kan. Kecuali hari raya Idul Fitri, kambing 1 dipotong. Kenapa? Ya dijual. Untuk menjaga kakak saya yang sudah kuliah di Gama, ada yang di Salatiga, ada yang sekolah di Semarang, gitu kan. Itu ceritanya. Jadi perjalanan saya itu sampai karir saat ini ya, itu tidak mudah. Perjalanan hidup yang tak mudah hingga berbuah kesuksesan sangat disayangkan jika hanya berlalu begitu saja. Puncak kesuksesan dalam berkarir yang diterimanya saat ini diakui sebagai kerja keras dan kepercayaan diri. Anak muda yang ingin saya motivasi, anak cucu kita dan anak milenial yang lain, bergumam di mulutnya. Sutioso Bang Yos, anak desa, anak miskin, bisa jadi kayak begitu, apalagi gue. Nah, itu yang saya harapkan. Termotivasi dia, gitu kan. Nah, jadi untuk sukses, katakan gitu, itu tidak ada yang jatuh dari langit. Semua perjuangan yang amat berat, dan jangan pernah kenal menyerah. Masa depan kita
Kita sendiri yang menentukan, bukan orang lain termasuk orang tua kita. Melalui perjalanan hidupnya, Bang Yos ingin generasi penerus bangsa tidak patah semangat, meskipun tengah berada dalam posisi yang tidak diinginkan.